2019 masalah DPT itu sudah muncul dalam persidangan MK. Ya. Tapi tidak pernah diselesaikan 5 tahun kemudian. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau saya mengatakan berarti sengaja itu dibiarkan. Ada lagi yang mengatakan bahwa kalau ingin memenangkan kontestasi, maka pastikan Anda bisa menguasai data pemilu dengan baik. Oke. Dan itu bisa digunakan sebagai alat untuk menjamin bahwa pasangan tertentu bisa memenangkan kontestasi. Di paruh tahun 10 tahun kedua MK itu ada declining performa dari hakim-hakim MK ya, dalam merespon banyak komplain, banyak pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Iya. Dan itu paling serius ketika kemudian ketua MK-nya ditangkap oleh KPK, Iya. kemudian dilanjutkan lagi oleh berbagai macam pelanggaran kode etik oleh hakim MK, Iya. dan kemudian juga ada hakim MK ditangkap lagi oleh KPK. Ya. Dan terakhir kita juga mengikuti banyak pelanggaran kode etik oleh Guntur Hamzah dan sebagainya. Ya. Patrialis Akbar. Ya, Patrialis Akbar. Akil Muhtar dari Guntur Golkar. Hamzah, ya kan? Ya. Juga terlibat dengan Guntur manipulasi Hamzah nggak putusan. ditangkap. Perubahan. Maksudnya Putusan maksudnya. kode bukan etik, putusan. kode Ya, etik kode ya. etik. Jangan disebut belum dong. Arsyad Iya. Sanusi. Betul. Iya, Jadi itu sudah ada dalam kajian riset yang saya lakukan, dan itu terjadinya kan mulainya Akhil Mokhtar itu ditangkap Oktober 2013. Setelah nggak lama setelah perayaan 10 tahun. Tepatnya tanggal 2 Oktober Wah, itu. 2013. Kapal beliau. Karena itu hari pembebasan Refli Harun. Karena Jadi tulisan di Kompas menurut juga. saya setelah 20 tahun kedua itu mengalami declining, saya kira ini sudah masuk kepada selesai 20 tahun yang kedua, 10 tahun yang kedua. Oke. Saya kira ini saatnya harusnya hakim MK yang sekarang menunjukkan bahwa di masuk 10 tahun yang ketiga, MK harusnya naik lagi menjalankan fungsinya secara baik. Kalau ingin merubah sejarah ini, jangan sampai sejarah 10 tahun yang kedua itu tetap dilanjutkan. Oke. Seharusnya periode sekarang ini saya ingin nambahkan di sini, Bang. Iya. Menambahkan satu. Terkait dengan Pilpres 2024, noda paling pekat, paling hitam dalam kinerja MK adalah putusan 90. Oke, putusan Keluarga Jokowi. Oke. Putusan Paman Gibran ya. Ya. Paman Usman untuk Gibran. Oke. Saya balik ke TSM lagi. Karena Anda yakin berdua ini TSM. Ya. Tapi kasih dong indikator-indikator TSM. Terus strukturnya di mana, sistematisnya di mana, masifnya di mana. Silakan siapa yang mau duluan? Saya duluan ya. Oke. Nanti Prof Iwan nambahkan. Iya. Ya. Kalau kita bicara konsep TSM itu kan dari Pilgub Jawa Timur, Ya. yang Hovifah lawan Pak Dekarwo. Soekarwo. Ya. Nah, terstruktur di situ artinya melibatkan aparat, ya kan? Saya melihat kata-kata cawe-cawe itu menunjukkan bahwa aparatnya sampai pada level kepala negara, Oke. sampai level tertinggi. Jadi strukturnya itu level tertinggi ya. Tertinggi. Oke. Sistematis itu kan artinya ada perencanaan, Ya, well plan. well plan. Ya. Jadi kalau kita lihat tentu harus dibuktikan ya. Tetapi sudah banyak. Nah, kita harus nyebut dirty vote di sini nih. Iya. Mau tidak mau di situ Iya. sudah mulai diurai. Misalnya tentang pejabat kepala daerah, misalnya tentang berbagai macam isu bantuan sosial. Ya sebenarnya bantuan sosial itu juga memenuhi unsur masif. Kan itu cakupan wilayah lebih dari 50% lah minimal. Iya. Ya. Jadi menurut saya sih tantangannya tentu ada pada pembuktian. Tapi saya tidak mau memberikan challenge di situ. Kebetulan Prof Iwan dan saya kan
berpengalaman ini menjadi kuasa salah satu calon pasangan 2019. ya Prabowo dan Sandi. Sandi. Kami kuasa hukumnya. Memang tidak mudah untuk membuktikan. Karena itu yang bisa kita sampaikan adalah ini secara kasat mata kelihatan. Bahkan presiden kan dengan jelas mengatakan dia cawe-cawe, berpihak, tidak netral. Meskipun kampanyenya secara nyata tidak dilakukan secara resmi, tapi kan non resminya terjadi sebenarnya. Dan karena keterlibatan presiden inilah saya melihat TSM-nya ini jauh dibandingkan pemilu presiden-presiden sebelumnya. Saya setuju dengan beberapa pendapat yang sudah disampaikan beberapa kalangan. Ini adalah pilpres terburuk dalam sejarah kita. Oke. Prof, Iwan. Ada pakar yang mengatakan begini, kalau orang ingin menangkan kontestasi politik, itu ketika dia memenangkan pertarungan di tingkat regulasi, maka dia sudah hampir menangkan setengah dari pertarungan itu. Oke. Dan saya melihat desain dari penataan, desain kemenangan pemilu itu sudah desain dari misalnya tidak diubahnya undang-undang pemilu. Oke. Karena di sana mereka tidak mau kemudian masalah pasal presidensial threshold itu diganti. Kemudian ditutup lagi pintunya di MK ketika pengajuan lebih dari 30 kali judicial review terhadap ketentuan presidensial threshold yang kita juga ikut mengajukan permohonan JR itu. Saya kira itu sudah langkah kedua yang dilakukan. Jadi sudah yang pertama ditutup, yang kedua di MK juga ditutup. Dan yang ketiga puncaknya adalah MK meloloskan batas minimal syarat umur capres dan cawapres. Saya kira itu puncak pelanggaran konstitusional yang serius. Ketika seorang paman bisa memutuskan sebuah pasal yang itu didedikasikan kepada ponaannya, ya itu terang benderang dan MK pun mengatakan itu adalah pelanggaran berat yang serius. Yang berikutnya adalah KPU juga menyambut langsung menerima pendaftaran paslon capres dan cawapres walaupun secara administratif itu sebenarnya belum selesai di tingkat peraturan KPU. Kemudian masalah DPT yang tidak pernah selesai. 2019 masalah DPT itu sudah muncul dalam persidangan MK. Tapi tidak pernah diselesaikan 5 tahun kemudian. Nah, pertanyaannya kalau saya mengatakan berarti sengaja itu dibiarkan. Karena justru malah ada lagi yang mengatakan bahwa kalau ingin memenangkan kontestasi maka pastikan Anda bisa menguasai data pemilu dengan baik. Dan itu bisa digunakan sebagai alat untuk menjamin bahwa pasangan tertentu bisa memenangkan kontestasi. Karena jumlah kartu suara itu dicetak sesuai dengan jumlah DPT. Kalau DPT tidak valid berarti ada kartu suara yang itu bisa dipakai. Surat suara yang bisa dipakai oleh pasangan tertentu. Masalahnya itu siapa yang menggunakannya. Kemudian secara terang-terangan saya kira Presiden Jokowi mengatakan dia akan cawe-cawe dan itu dibuktikan dengan desain kebijakan bansos BLT dan banyak hal yang kemudian orang saya kira dengan mudah melihat membolehkan menteri berkampanye walaupun bukan dari partai politik dan tidak terdaftar. Jadi kelihatan menguntungkan paslon 02. Kemudian kita juga melihat Bawaslu juga tidak seperti orang yang tidak bertindak sebagai seorang lembaga pengawas, ada pelanggaran tapi kemudian seperti biasa seperti wasit melihat pelanggaran tapi dia tidak pernah mengeluarkan kartu kuning, apalagi kartu merah. Menurut saya pelanggaran itu sebenarnya harus ada yang sudah dikasih kartu merah gitu. Jadi tapi itu tidak dilakukan. Dan terakhir saya kira tadi saya mengatakan prosedur kita jalani, tetapi saya juga skeptis dengan komposisi hakim MK. Cuma kita berharap kalau hakim MK yang sekarang ini berpikir untuk melakukan perubahan legasi yang mereka ingin tinggalkan supaya 10 tahun kedua itu bisa ditutup dengan performa yang bagus dalam menangani perkara sengketa Pilpres dan Pileg. Saya kira itu akan merubah catatan buruk MK menjadi catatan baik untuk MK ke depan. Pertanyaan saya mengapa pesimis dengan komposisi hakim MK? Bukankah putusan MK mengatakan Anwar Usman tidak boleh menyidangkan sengketa Pilpres karena ada konflik of interest? Berarti kan tinggal 8. Kalau 8 kita lihat, berarti kan ada 4 dissenting dan 4 yang mengabulkan putusan Gibran kemarin. Tapi di antara 4 itu 1 diganti, yang 4 dissenting berarti tinggal 3. Kemudian 1 juga diganti dari kubu ini. Berarti 3-3.
Nah sekarang kan kalau kita lihat komposisinya, katakanlah kalau yang pro Gibran 3, yang kemudian tadi tidak mengabulkan Gibran 3 misalnya. Nah sekarang ada 2 hakim baru. Ya. Ya. Nah kenapa langsung buru-buru pesimis itu? Apa karena dianggap mereka akan penakut begitu? Ya tadi karena dalam banyak cerita pengadilan kita kalau sudah menyangkut perkara yang sedemikian ini yang very high profile ini, saya melihat daya tahan kemerdekaan kekuasaan kehakiman kita lemah. Jadi saya sepakat dengan Prof. Jimli bahwa masih dikuasai akal bulus dan akal fulus ketimbang akal tulus. Mungkin, sangat mungkin hakim-hakim kita punya akal tulus gitu. Tapi masih belum bisa punya benteng menghadapi gempuran yang sedemikian kuat. Ini tentu akan saya ralat kalau nanti ternyata mereka bisa menunjukkan. Mudah-mudahan Anda salah. Saya berdoa saya salah. Sama. Saya berdoa saya salah. Tapi berangkat dari pengamatan, berangkat dari pengalaman, saya termasuk memohon. Saya kan meminta agar Arnold Usman itu di discharge itu sebelum putusan 90, Bang. Iya. Yang lain mengajukan setelah permohonan. Sehingga saya bilang sama Prof. Jimli, kalau yang lain argumentasinya final and binding, saya enggak, karena saya sebelum putusan. Iya. Tetapi berangkat dari situ, berangkat dengan sudah damai dengan Mahkamah Konstitusi, tapi kan dilaporkan juga ke Kongres. Jadi saya melihat ada hal-hal yang problematik di Mahkamah Konstitusi. Dan mungkin Bang, kalau saya ditanya terus solusinya bagaimana? Bagi saya ada 3 gerakan yang sekarang perlu dilakukan. Gerakan hukum. Oke, sebelum evaluasi 3 gerakan itu, saya ingatkan Anda bahwa kan Anda juga pernah katakanlah mengkampanyekan sistem proporsional itu, tertutup. Dan kita mencurigai bahwa ada desain untuk mengabulkan itu dari kekuasaan. Dan kemudian dikampanyekan dan tidak terjadi. Artinya, padahal kalau kekuasaan mau pada saat itu, apa yang tidak bisa dilakukan oleh kekuasaan? Karena tekanannya kecil, artinya cuman terbuka tertutup, ataukah karena memang pada waktu itu ya hakim MK ternyata mempan juga kalau ada dukungan civil society? Yang mendukung tidak hanya civil society, Bang, tapi juga partai politik. Ya jangan salah, di sini kan permohonannya kan ada 5 partai politik, theoretically. Persis, tapi kemudian kan DPR 8 partai menolak kan, hanya 1 yang relatif tidak, artinya setuju kan. Jadi hakim di sini juga kalau kita bicara komposisi, yang mana nih? Yang di 01 dan 03. Itu kalau bergabung itu mayoritas 314 melawan 261. Persis. Tapi kita tahu persis bahwa sekarang koalisi di pemerintahan Jokowi hanya 1 yang di luar, yang lain sudah di dalam. Jadi ada anomali kalau kita hanya berhitung angka ya. Karena realitasnya kan koalisi dan oposisinya ini nggak terlalu jelas. Ada di 01 dan 03, tapi juga ada di kabinet.